Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, selamat datang di perkuliahan Teknologi Bahan Makanan atau kita singkat sebagai TBM semester genap tahun 2021. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Rahmati Evitasari. Saya akan mengampu mata kuliah ini dari pertemuan pertama sampai pertemuan ketujuh atau pertemuan pertama sampai nanti UTS. Setelahnya, teman-teman akan belajar di perkuliahan TBM bersama dengan ibu kita Indah Budiarti. Sebelumnya, jadi perkuliahan teknologi bahan makanan ini tidak sedang pandemi pun memang dilaksanakan secara online. Jadi tahun lalu sudah dilaksanakan melalui e-learning UAD. Dan semester ini pelaksanaannya saya sudah memberikan survei ke teman-teman semua mengenai keinginan teman-teman semua bagaimana dalam pelaksanaan perkuliahan ini. Sebelumnya, apa sih yang dipelajari di teknologi bahan makanan? Jadi sebenarnya perkuliahan ini untuk menunjang bidang teknik kimia, terutama penelitian teman-teman. Jadi kajian utamanya meliputi sumber pangan manusia, bagaimana peranan seorang chemical engineer di industri pangan. Kenapa orang teknik kimia juga perlu belajar tentang teknologi bahan makanan. Selanjutnya kita akan belajar mengenai kandungan dan sifat-sifat bahan pangan, kerusakan bahan pangan, zat aditif, pengawetan, pengeringan, dan pengolahan bahan makanan. Ini materi perkuliahan dari sebelum UTS. Jadi pertemuan pertama minggu ini kita masih pendahuluan tentang kontrak belajar. Kemudian minggu depan kita mulai ke materi. Jadi materinya apa aja? Yang pertemuan kedua kita belajar tentang teknologi pangan, kemudian komponen penyusun bahan makanan, bahan aditif, teknik pengawetan, metode pengeringan, dan yang minggu terakhir sebelum UTS adalah presentasi atau pengumpulan tugas. Selanjutnya setelah UTS pertemuan 8 sampai 18 dengan ibu kita, teman-teman akan belajar mengenai pengeringan beku, pengeringan pada suhu rendah, proses pengolahan komponen bahan makanan di 2 pertemuan, dan 2 pertemuan terakhir direncanakan ada presentasi review jurnal. Ini masih yang pertemuan 13-14, nanti perlu dikonfirmasi lagi dengan ibu kita. Jadi kemarin saya sudah memberikan survei ke teman-teman semua. Teman-teman sudah belum semua menjawab, tetapi sebagian besar sudah menjawab. Ada 49 respons. Yang pertama, platform pembelajaran yang teman-teman mau di perkuliahan ini semuanya meminta untuk di Google Classroom. Jadi nanti perkuliahan akan kita laksanakan di Google Classroom. Kemudian materinya akan disampaikan melalui video. Karena 63% meminta untuk materi video dan 34% hanya dengan materi modul. Jadi yang paling besar materi video. Nanti akan saya berikan materi dalam bentuk video. Dan yang terakhir, saya merencanakan ada diskusi di setiap minggu. Bagaimana pemilihan waktu diskusinya dan rata-rata meminta sesuai jadwal di Simeru. Kemudian dari hasil survei tersebut, pelaksanaan perkuliahannya saya putuskan perkuliahan secara daring dilaksanakan secara asinkron atau tidak tergantung dengan jadwalnya, kecuali untuk diskusi. Platform yang saya gunakan adalah Google Classroom. Jadi nanti minggu ini akan saya kasih kode untuk kelas Google Classroom-nya. Kemudian bagaimana mengakses atau menilai di teknologi mata kuliah ini, TBM. Yang pertama ada kehadiran. Kehadiran presensinya nanti akan melalui Google Form, jadi kalian tinggal klik hadir dan waktunya adalah 1 minggu. Jadi ada waktu 1 minggu untuk presensi. Sesuai dengan survei yang sudah dilakukan, materi akan saya sediakan dalam video dan saya akan upload di channel YouTube saya.
Tetapi teman-teman harus bertanggung jawab atas pilihan yang sudah diambil di survei. Teman-teman meminta video, jadi saya mewajibkan teman-teman untuk uh, untuk belajar lewat video yang saya berikan. Jadi selama 1 minggu perkuliahan, karena saya melakukan perkuliahan secara asinkron dalam waktu 1 minggu itu, saya hanya akan memberikan materi dalam format video. Jadi teman-teman belajarnya dari video dulu. Setelah perkuliahan sudah lewat, baru akan saya berikan materi PDF-nya. Jadi teman-teman harus bertanggung jawab bahwa saya memberikan materi di dalam bentuk video. Teman-teman berkewajiban untuk memperhatikan materi atau belajar melalui video yang saya berikan. Baru nanti saya akan berikan PDF-nya. Kemudian, untuk memaksa teman-teman belajar, saya akan memberikan kuis atau post-test di setiap minggunya, di setiap materinya. Jadi mahasiswa wajib mengerjakan kuis pada minggu perkuliahan dalam waktu 1 minggu. Jadi nanti saya memberikan materinya, kehadiran, materi, dan post-test di hari Senin. Di hari Senin sampai hari Sabtu, teman-teman punya waktu untuk untuk mengisi presensi, untuk belajar materinya, dan juga mengerjakan post-test atau kuisnya. Selama perkuliahan, pertemuan 1 sampai 7, saya akan memberikan 1 kali tugas, 1 kali penugasan dalam bentuk makalah atau presentasi. Nah, yang terakhir, diskusi perkuliahan. Jadi di diskusi perkuliahan, nanti akan kita lakukan secara sinkron, tidak dengan Google Meet, tetapi lewat forum diskusi di Google Classroom. Jadi nanti saya akan memberikan satu topik yang teman-teman harus berdiskusi atau menanggapi dari topik yang saya berikan. Dan pelaksanaan diskusinya sesuai dengan jadwal yang ada di Simeru. Jadi kalau kelas A itu di hari Senin, kelas B di hari Sabtu. Kenapa harus sinkron untuk diskusinya? Karena nanti biar saya tuh bisa menanggapi. Kalau saya hari Senin sampai Sabtu, mungkin akan banyak atau numpuk diskusi, jadi saya tidak akan terbalas. Tetapi kalau kita sama-sama sinkron, sama-sama online di Google Classroom, jadi saya bisa real time untuk menanggapi diskusi yang terlaksana di Google Classroom. Selanjutnya komponen penilaian ada 5. Yang pertama UAS 25%, UTS juga 25%, kemudian tugas 30%, jadi tolong tugas harus dilengkapi. Keaktifan 5%, keaktifan itu dari diskusi yang tadi dilaksanakan secara sinkron. Kemudian kuis dari post-test yang saya berikan juga tiap minggu, itu 10%. Dan kehadiran 5%, jadi totalnya ada 100%. Teman-teman semua berkewajiban untuk memenuhi komponen-komponen penilaian di semua aspeknya. UAS harus ikut, UTS juga ikut, tugas mengerjakan, keaktifan, mengerjakan kuis, dan juga kehadiran. Saya memberikan kehadiran 1 minggu, jadi sebenarnya cukup waktu untuk teman-teman cuma tinggal klik hadir di Google Classroom. Jadi saya tidak akan memberikan kompensasi jika ada mahasiswa yang tidak atau telat mengerjakan kehadiran. Jadi kalau sudah telat, ya berarti kehadirannya 0. Referensinya, buku-buku yang digunakan ada buku-buku tentang teknologi preservation atau teknologi pengemasan, kemudian proses teknologi di food processing engineering, dan yang terakhir buku berbahasa Indonesia pengantar teknologi minyak dan lemak pangan. Selanjutnya saya akan berbicara sedikit tentang skenario perkuliahan. Jadi apa itu skenario perkuliahan? Ini adalah
skenario atau apa saja yang teman-teman harus pelajari di setiap minggunya. Jadi ini guide buat teman-teman ketika belajar. Di setiap minggunya saya harus belajar apa aja sih? Jadi saya memberikan kayak di sini. Misal yang di pertemuan 2 teknologi pangan, apa aja sih yang harus dipelajari? Yang pertama, teman-teman harus paham apa itu pengertian teknologi pangan. Cakupannya apa saja? Yang kedua, mahasiswa harus paham bagaimana proses distribusi pangan. Apa sih yang harus diperhatikan pada proses industri pangan? Kemudian selanjutnya, kerusakan yang terjadi ketika proses distribusi. Kemudian, mengapa seorang chemical engineer bisa berada di industri pangan? Peranannya apa sih? Dan contoh-contoh industri pangan. Jadi skenario ini sebagai guide kalian untuk belajar di teknologi pangan. Sudah saya berikan di setiap minggunya. Jadi apa saja yang harus dipelajari di setiap minggunya. Dan bagaimana asesmennya. Asesmennya kehadiran diskusi dan kuis. Di ini nanti akan saya share, teman-teman bisa belajar, bisa membaca skenario dan kontrak perkuliahan yang sudah saya berikan. Begitu, ini sudah cukup 10 menit. Jika ada yang ditanyakan, silahkan ditanyakan di WA Group. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.